Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor Fahmi Bo rujuk kembali dengan mantan istri setelah perpisahan yang cukup panjang dan penuh emosional. Usai berpisah hampir 6 tahun, hari Minggu kemarin, Fahmi Bo dan Nita sudah resmi rujuk dengan kembali melakukan ijab kabul ulang. Digelar sederhana dengan mahar berupa cincin seberat 2,1 gram. Keputusan ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan dari publik. Mengapa mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pernikahan kedua kalinya? Apakah faktor anak menjadi alasan utama? Ataukah ada alasan lain karena ingin membangun kembali keluarga yang sempat terpisah? Atau karena buat menghindari fitnah karena selama Fahmi Bo operasi batu empedu, sang mantan istrilah yang merawatnya. Lalu seperti apa juga momen haru bahagia menyelimuti Fahmi Bo ketika berlangsungnya proses ijab kabul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Peribahasa ini memang sangat pas buat pasangan Fahmi Bo dan Nita. Setelah pisah hampir 6 tahun lamanya dan sebelumnya hubungan mereka sempat tidak baik hingga Fahmi Bo harus melawan sakit sendirian di rumah kontrakannya. Namun ada yang berubah pada Nita. Ketika Fahmi Bo harus operasi batu empedu, Nita lah yang mengurusnya. Dan jasa sang mantan istri itulah yang sepertinya sudah meluluhkan hati Fahmi Bo. Hingga so sweet, kemarin Fahmi Bo akhirnya resmi rujuk dan melangsungkan akad nikah bersama Nita, mantan istrinya. Digelar sederhana dengan mahar berupa cincin seberat 2,1 gram. Fahmi Bo juga menyebut kalau sebelumnya tak pernah ada kata talak. Tapi saat ia meninggalkan sang istri hanya ada surat. Dan menurut Ustadz yang menikahkan Fahmi Bo dan Nita, itu sudah masuk talak 1. Apalagi keduanya sudah bertahun-tahun hidup terpisah. Meski begitu, suasana haru bahagia pun menyelimuti Fahmi Bo dan istrinya ketika ijab kabul. Tampak disaksikan juga oleh Hilman, adik dari Nita, yang seharusnya jadi wakil nikahnya, tapi karena tak bisa datang, akhirnya sang ustadz yang menjadi walinya. Dan Hilman hanya bisa menyaksikan pernikahan sang kakak lewat video call. Disaksikan oleh kedua keluarga. Dan itu bentuk talak namanya talak 1 kayak kalau sudah atau apapun talak 1. Ini rujuk kembali karena masa idahnya sudah lewat 3 bulan 14 hari dan itu udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. 5 tahun tuh. Dan ini memang harus ada ijab kabul kembali. Berarti ntar mau bulan malu dong. Selaku adiknya Nita. Iya, selaku adik daripada Ibu Nita, Anita Kheria, betul? Yang menjadi wali daripada pernikahannya, betul Bapak? Nah, berhubung Bapak di luar karena situasi kondisi tidak mungkin untuk datang, maka Bapak ikhlas. Bapak Rito kepada saya menjadi wali nikah daripada Ibu Nita Anita Kheria. Ridho ikhlas untuk saya menjadi wali hakim angkat untuk menikahkan di pernikahan ini. Bapak Ridho ikhlas? Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan calon kekasihmu, dengan calon yang kau cintai, yang kau sayangi, bernama Ibu Nita Anita Kheria binti Asep Suhairi, diwakilkan kepada saya menjadi wali pernikahannya dengan mas kawin, emas cincin seberat 2,1 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nita Anita Kheria
binti Asep Soeli dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Saksi. Sah. Sah. Benar? Alhamdulillah. Cincinnya sekarang ya kita lihat nih sama Fahmi. Dibuka. Ini anaknya nih. Buka, dimasukin pelan-pelan. Ntar malam. Bismillah. Taran dulu ya pemirsa dulu. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, jangan dong. Ntar malam lagi. Ya. Alhamdulillah. Tahan, oke sip. Usai ucapkan ijab kabul, Fahmi Bo dan istrinya pun mengungkapkan perasaan lega mereka karena sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri lagi. Selain itu, Fahmi Bo juga ungkap rasa puasnya karena bisa mengumpulkan uang dari siaran live untuk menyiapkan mahar pernikahan. Keduanya juga mengakui bahwa perasaan mereka bercampur aduk. Keduanya bahkan tidak menyangka bisa sampai di titik kembali rujuk. Fahmi Bo pun juga menyebut alasannya yang kembali memilih menikahi sang istri karena ingin bersama lagi. Alhamdulillah lancar. Udah plong berarti ya? Udah plong, udah lega lah. Udah punya istri lagi. Iya, akhirnya bisa bersama ya. Iya. Amin. Amin. Senang, terharu, bahagia, campur aduk. Nggak pernah. Aku aja nggak nyangka. Terfikirkan pun tidak pernah. Untuk ngurusin pun kemarin nggak ada kepikiran. Cuman ya itulah jalannya dari Allah, kita nggak ada yang tahu ya. Ya aku juga waktu aku diurusin sakit kemarin, makan aku udah terkapar, udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa celentang aja. Aku sampai sekarang pun masih pakai pampers di sini, masih pipis di sini, mandi di tempat tidur. Ya ibu lah semuanya yang ngurusin sejak 3 bulan yang lalu ya. Sejak aku masih di rumah sakit. Harapannya pokoknya nggak muluk-muluk pokoknya. Aku sehat, sembuh. Biar aku sehat dulu. Yang penting bisa berdiri, bisa pindah ke kursi roda. Dari kursi roda bisa ke mobil, bisa ke Grab. Aku bisa kemana-mana, jadi nggak pakai ambulan. Selain itu, Fahmi Bo juga menjelaskan bagaimana saat ia sudah benar-benar pesimis dengan hidupnya sendiri. Ia juga menceritakan kondisinya sekarang yang semakin fit. Mengingat saat ini, ia memang sudah mulai bisa bergerak dan duduk, tapi buat berdiri masih belum bisa dan terus berlatih. Untuk hidup tuh udah nggak semangat hidup. Udah pasrah. Ngomongnya udah macam-macam sama ibu, jadi ngomongnya saat itu udah ngomong macam-macam sama anak sama ibu. Ya semua mungkin ibu doanya bukan doa teman-teman semua, teman-teman TikTok, teman-teman media, teman-teman TV semua. Jadi doanya mungkin ada yang dikabulkan. Kebahagiaan lainnya yang dirasakan Fahmi Bo dan istri adalah Raffi Ahmad yang sempatkan video call ucapkan selamat kepada mereka di tengah kesibukannya yang membuat Raffi Ahmad tak bisa hadir. Hanya saja tampak perwakilan Raffi Ahmad yang datang di pernikahan Fahmi Bo dan Nita. Dari pegawai Raffi Ahmad itulah diketahui bahwa suami Nagita Slavina itu sedang berada di luar daerah dan akan menyempatkan waktu buat video call agar bisa menyapa pengantin baru yang sedang berbahagia itu. Istri nggak bisa, Raffi Ahmad di Manado, jadi salam. Kalau nanti dia ada sempat waktu kita video call. Kalau misalnya dia masih di pesawat, kayaknya masih di pesawat sih, tapi nanti kita dari Palu kemarin ada acara, terus lanjut ke Manado. Jadi ya pengantennya nih. Nanti nih kalau di barat film tahun 90-an ada Sengsara Membawa Nikmat. Nah, habis sakit berjodoh lagi. Amin. Alhamdulillah. Halo semua. Perwakilan dari AA. Pakai HP, tangan lo aja apa?
Tadi Raffi doain aku biar langgeng pernikahannya, semangat buat sembuh. Ya udah itu aja. Tapi tadi bilang mau ngasih kado ya, mau kasih kado. Raffi bilang mau kasih kado ya. Aku apa aja, aku terima, aku bersyukur. Seperti apa Fahmi Bo ucapkan terima kasih kepada Raffi Ahmad yang sudah membiayai operasi batu empedunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, mendapat bantuan dari Raffi Ahmad, maka Fahmi Bo juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya tersebut yang sudah membiayai operasi batu empedunya hingga kini kesehatannya pun berangsur pulih. Kini, kondisi kaki Fahmi Bo yang semakin membaik pasca operasi pengangkatan batu empedu memang tak lepas dari kebaikan artis Raffi Ahmad. Setelah berhasil dibujuk ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis hingga operasi tanpa harus mengkhawatirkan biaya, Fahmi Bo pun akhirnya membaik pasca operasi batu empedunya. Tak heran kalau kedatangan Raffi Ahmad yang terasa mendadak tapi membawa berkah itu pun disyukuri Fahmi Bo sebagai fase pertolongan ilahi yang memang selalu datang tanpa diduga-duga. Alhamdulillah. Setelah operasi kemarin, insya Allah nggak lama lagi saya akan pulang dari rumah sakit. Untuk berobat selanjutnya kan tinggal saraf-saraf tulang aja nih, saraf tulang kaki yang susah masih berdiri. Insya Allah bisa berobat di rumah atau di kontrakan. Ya, masalah biaya operasi. Alhamdulillah semua biaya operasi dan rumah sakit ini Raffi yang biayain, Raffi Ahmad. Pokoknya aku bersyukur banget bantuan Raffi sampai sekarang ini bagi saya luar biasa. Yang nggak pernah aku duga-duga Allah telah menurunkan pertolongan lewat Raffi Ahmad dan keluarganya. Aku cuma bisa berdoa Raffi sehat terus, semua keluarganya Raffi sehat terus, banyak rezekinya dan selalu berkah dalam kehidupannya. Raffi Ahmad memang menyempatkan waktunya untuk mengunjungi Fahmi Bo ke rumah sakit di daerah Lebak Bulus, yang saat itu untuk menjalani perawatan medis akibat penyakit komplikasi seperti stroke dan diabetes. Bahkan Raffi Ahmad juga menanggung seluruh biaya pengobatan Fahmi, termasuk operasi batu empedu dan perawatan di ruang VIP, karena Fahmi awalnya tidak mampu melanjutkan pengobatan karena keterbatasan biaya. Dan seperti inilah momen-momen Raffi Ahmad yang sempatkan waktunya untuk datang menjenguk Fahmi Bo di rumah sakit saat operasi batu empedu. Let's go. Mana oke? Kemarin ini Pak Dokter ini Pak Dokter. Iya. Malam udah udah dicek kemarin. Terus semua jantungnya masih oke ya? Jadi semangatnya bagus. Terus
Boleh bagus. Kayak kaget. Pagi-pagi. Nggak mau makan ya. Semangat ya. Tim dokternya aja udah semangat loh. Iya. Makasih semua. Kebaikan dan kebaikan diterima oleh Fahmi Bo, lalu benarkah sang istri sebelumnya juga rela berhenti kerja demi bisa mengurus Fahmi Bo di rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kini kondisi Fahmi Bo memang makin membaik dan mulai ceria lagi. Karena ia yang sudah mulai bisa banyak bergerak, walau untuk berdiri memang belum bias. Namun sebelumnya tak lepas dari jasa sang istri. Sebelumnya Fahmi Bo sempat menyebut bahwa sang istri berhenti bekerja demi mengurus dirinya yang sakit. Dan awal diajak rujuk, sang istri merasa kaget. Tapi akhirnya setuju biar tak jadi fitnah di antara keduanya. Mengingat sang istri yang sering merawat Fahmi Bo. Ya dia nggak nyangka aja, karena kepisahnya udah lama banget ya. Udah mau 6 tahun ya. Udah mau 6 tahun. Ketemu intens bolak-baliknya tuh waktu aku dirawat yang kedua kali di rumah sakit Pelni kan. Ya aku udah nggak bisa apa-apa, udah merangkak pun nggak bisa, udah berbaring aja. Dan aku di situ minta tolong sama dia, aku yang minta tolong. Aku udah gak bisa apa-apa, kamu mau nolongin aku, masih mau gak nolongin aku buat bersihin BAB aku, pipis aku, segala macam. Aku udah gak bisa apa-apa, aku minta tolong. Dia gak tahu kenapa ya luluh aja gitu kan. Ya pokoknya aku bantu, aku udah mikirin, aku tahu berita-berita kamu sakit gitu. Iya dia bilang sendiri, yaudah aku mundurin diri, aku kerja, aku fokus. Pokoknya kamu nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah ada pikirin apa-apa. Aku cuma berdoa, berpikirnya kamu sembuh aja. Kamu sembuh, ini semua buat anak-anak. Aku seperti karena anak. Iya dia kaget, serius. Katanya mau jadi saudara aja, dia bilang gitu. Lebih enak jadi saudara, dia bilang. Ya enggak gitu juga. Ya pengennya ya kita Prabowo lagi, pengen nikah lagi gitu, biar nggak timbul fitnah yang enggak, dan juga ya insya Allah kalau bisa nyatu lagi, bisa kita tambah berkah lah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.